Jarum jam sudah menunjukkan pukul 7 malam saat Wulan sampai di restoran mewah tersebut. Dia melangkah memasuki restoran yang sudah direservasi oleh mantan ibu mertuanya itu. Wulan melangkah dengan twins yang ada di sampingnya. Dia juga membawa Vela untuk mengawasi twins nantinya. "Selamat malam, Bu," sapa Wulan dengan sopan seraya membungkukkan tubuhnya dengan hormat. Dia masih teringat dengan semua ucapan Hadiana 4 tahun yang lalu. Hal itu membuat Wulan tidak bisa melupakan semua tata tertib yang harus dipatuhinya jika berbicara dan berhadapan dengan orang penting tersebut. "Selamat malam, Lan," ujar Hadiana dengan suara yang bergetar. Bola matanya terpaku menatap twins yang tidak ada bedanya dengan Sam. Mereka benar-benar sangat mirip dan bahkan boleh dikatakan bahwa twins adalah Sam Junior. "Maaf telat, Bu. Tadi ada pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu," ucap Wulan seraya tersenyum tipis dan membungkukkan tubuhnya. "Tidak masalah. Saya juga baru datang." "Ayo, silahkan duduk," ujar Hadiana dengan tersenyum tipis. Dia memperhatikan penampilan Wulan yang sudah berubah dibandingkan saat menjadi menantunya dulu. Wanita itu terlihat lebih dewasa sekarang. Wajahnya juga semakin cantik setelah menjalani berbagai macam perawatan. Wulan menarik kursi yang ada di hadapan Hadiana. Dia menoleh ke arah twins. "Salam dulu sama nenek sayang," ujar Wulan dengan tersenyum. Keempat anaknya bersalaman dengan Hadiana secara patuh seraya mengecup telapak tangan wanita paruh baya itu dengan santun. Sudut mata Hadiana terlihat berembun diperlakukan dengan sangat santun seperti itu. "Bunda, ayah nggak ikut? Tadi katanya ayah juga ikut." Hana yang terakhir bersalaman dengan Hadiana langsung bertanya dengan suara yang cukup jelas. Jantung Wulan berpacu dengan sangat kencang. Padahal tadinya dia tidak ada mengatakan jika Sam akan ikut. "Tadi ayah memang mau datang sayang, akan tetapi mobilnya mogok dan mungkin ayah telat." Wulan kembali berbohong untuk yang kesekian kalinya. Dia tidak tahu harus menjawab dengan apa. Rasanya Wulan mulai kehabisan jawaban jika sudah dihadapkan kepada pertanyaan mengenai Sam. Apalagi pertanyaan twins yang selalu kritis dan membuat kepalanya pusing. "Ayah akan datang, sayang. Tunggu sebentar, ya. Nenek hubungi ayah dulu," ucap Hadiana seraya mengeluarkan ponselnya. Rencana awalnya yang ingin membicarakan perceraian Sam dan Wulan teralihkan karena kehadiran twins. Dia terpana melihat twins dan merasa kasihan mendengarkan pertanyaan yang diajukan oleh anak-anak lugu dan polos tersebut. Sepertinya Hadiana akan mencari waktu yang lain untuk berbicara dengan Wulan. Tidak lama kemudian, dia sudah terlibat pembicaraan dengan Sam. Wulan terkejut melihat perubahan sifat Hadiana yang jauh berubah dibandingkan saat mereka terakhir bertemu. Rasanya Hadiana sudah berubah sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Wulan menundukkan kepalanya dan tidak berani untuk memperhatikan Hadiana lebih lanjut. "Halo, MAH," sapa Sam dari seberang sana. Sam yang sedang menyelesaikan pekerjaannya di perusahaan segera menjawab telepon saat terlihat sang mamah menghubunginya. "Kamu di mana sekarang?" Hadiana bertanya dengan cepat. "Masih di kantor, MAH." "Ada apa?" "Datang ke Wings Restoran sekarang juga. Mamah dinner sama twins." Hadiana menoleh ke arah twins dan juga Wulan saat mengucapkan kalimat tersebut. "Mama serius?" tanya Sam dengan nada terkejut karena dia tidak pernah menghubungi Wulan lagi dalam beberapa hari ini. Apalagi semenjak asisten pribadi ayahnya mengatakan jika Wulan sudah menerima surat dari pengadilan agama. "Iya, Sam. Datanglah cepat," mereka ribut menanyakan ayahnya. "Kamu bisa, kan?" "BI bisa, MAH." "Aku segera ke sana," ucap Sam cepat seraya memutuskan sambungan telepon. Wajahnya terlihat tersenyum penuh kebahagiaan karena akan bertemu dengan Wulan dan juga twins. Pastinya Wulan juga ada di sana karena dia tahu jika Wulan tidak akan mengizinkan twins bepergian dengan supir.
Sam melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh. Dia tidak ingin telat agar mempunyai banyak waktu untuk ngobrol dan bertemu dengan Wulan dan Twins. 20 menit kemudian, Sam sudah sampai di pelataran parkir restoran mewah yang dikatakan oleh sang mamah. Dia mengedarkan pandangannya secara berkeliling. Tampak mobil sang mamah yang terparkir berjarak 3 mobil dari mobilnya. Sam mengayunkan kakinya melangkah memasuki restoran. Wajahnya terlihat berseri-seri mencari meja yang ditempati oleh sang mamah. Hadiana melambaikan tangannya saat melihat kedatangan Sam. "Hori! Ayah datang." Ternyata Bunda tidak bohong, seru Hafiz dengan wajah yang bahagia. Mereka berlari ke arah Sam dengan tertawa penuh kebahagiaan. Hadiana tidak kuasa menyembunyikan perasaannya yang mengharu biru. Bulir bening menetes membasahi wajahnya saat melihat betapa bahagianya bocah kecil itu saat bisa melihat ayah mereka. "Dinner kok nggak bilang-bilang dulu, sayang?" "Kalau tahu mau dinner, aku bisa pulang lebih awal," ujar Sam seraya menarik kursi yang ada di samping Wulan. Wulan hanya diam saja mendengar ucapan Sam. Dia tidak berani untuk menjawab karena takut Hadiana akan marah besar kepadanya. Apalagi mendengar panggilan sayang yang disematkan oleh Sam. Rasanya wanita itu ingin menghilang di balik bumi untuk menyembunyikan luka hatinya. Pria yang memanggilnya dengan sebutan sayang itu sebentar lagi akan menjadi suami perempuan lain. "Ayah kok telat datangnya?" Hani melayangkan sebuah pertanyaan yang menghentikan pandangan Sam kepada Wulan. "Syukur ayah datang." "Gimana kalau nggak datang?" Hafiz menyela ucapan adiknya seraya menyikut lengan gadis cantik itu. "Pastinya kecewa," kekeh Hana dengan tertawa pelan. "Bagaimana kabarnya sekarang, Lan?" Hadiana memutuskan obrolan anak-anak yang terlihat sangat ceria. "Saya baik, Bu." Wulan menjawab dengan sangat singkat. Sam menoleh ke arah Wulan dengan terkejut saat mendengar panggilan yang disematkan oleh Wulan kepada mamahnya. Akan tetapi, detik selanjutnya dia sadar dan teringat dengan perkataan Wulan beberapa hari yang lalu. "Apa kegiatannya sekarang, Lan?" Hadiana bertanya kembali untuk menghilangkan rasa kaku di antara mereka karena jika Hadiana tidak bertanya, maka Wulan hanya diam saja. "Tidak ada, Bu. Cuma bekerja sebagai pelayan restoran." "Alhamdulillah bisa untuk jajan dan membeli keperluan Twins," jawab Wulan dengan jujur. Obrolan mereka terhenti saat beberapa orang pelayan datang membawakan menu makanan yang sudah dipesan oleh Hadiana sebelumnya. Para pelayan itu terlihat menata semua makanan di atas meja. Bola mata Twins melebar saat melihat beraneka ragam masakan yang sangat mereka sukai. Ditambah juga dengan minuman favorit mereka masing-masing. Seketika, Wulan merasa bahwa Hadiana sudah memata-matai kehidupannya dan juga Twins. Dari mana dia tahu jika Twins menyukai semua menu yang dipesannya sekarang? "Tidak mungkin kebetulan, kan? Ayo, sayang kita makan dulu," sahut Hadiana dengan tersenyum ke arah Twins. Dia merasakan kehangatan di dalam hatinya. Bahagia rasanya bisa mempunyai 4 orang cucu sekaligus. Apalagi mereka sudah tumbuh besar dan juga pintar. "Terima kasih untuk makan malamnya, Nek," ujar Hana seraya membungkukkan tubuhnya dengan sopan. Perasaan Hadiana bergetar hebat melihat betapa sopannya anak-anak tersebut meskipun mereka tidak memiliki keluarga yang lengkap di rumah. Seketika, Hadiana merasa bahwa Wulan sudah sukses dalam mendidik karakter dan sopan santun anak-anak. Hal yang paling besar dirasakannya saat ini adalah menyesal dengan semua yang sudah dilakukannya selama ini. Namun, dia juga sadar bahwa penyesalan tidak ada artinya sekarang ini karena Sam sudah mempunyai calon istri yaitunya Anissa. "Sama-sama, sayang. Jika Twins suka, kita bisa sering makan malam ataupun makan siang nantinya," jawab Hadiana dengan seulas senyuman manis di wajahnya. "Apa boleh, Bunda?" Mereka langsung beralih menatap ke arah Wulan. Pertanyaan itu membuat Wulan terkejut. "Tentu saja boleh, sayang. Dengan syarat nggak boleh nakal," ujar Wulan seraya mengedipkan matanya.
Twins menjawab dengan mengerlingkan matanya ke arah sang bunda seraya menautkan ibu jari dan telunjuknya. Semuanya dibuat tertawa melihat tingkah lucu bocah kecil tersebut. Sam hanya bisa memperhatikan interaksi Twins dengan Wulan. Dia tidak bisa ikut dalam bercerita karena kepalanya terasa buntu untuk berbicara. Dia tidak tahu harus berkata apa di tengah masalah yang sedang mereka hadapi. Apa tidak ada keinginan untuk kembali, Lan? Hadiana bertanya lagi dengan pandangan mata yang menatap Wulan lekat. Wanita itu menundukkan kepalanya. Dia menghela napas dengan panjang sesaat kemudian dia mata indahnya menatap ke arah Hadiana. Cukup seperti ini saja, Bu. Saya sudah bahagia dengan adanya Twins. Wulan menjawab dengan suara yang sangat datar. Dia tidak mengerti maksud dari pertanyaan yang diajukan oleh Hadiana karena pada dasarnya Sam sudah mau menikah dengan perempuan lain yang tentunya pilihan dari nyonya besar tersebut. Wulan tidak ingin mengenang masa-masa sulit saat masih bersama dengan Sam. Mungkin takdir memang tidak berpihak kepada mereka. Sekarang mereka terhubung hanya karena ada Twins di antara mereka. Jika bukan karena Twins, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Sepanjang makan malam tersebut, Wulan lebih banyak diam. Dia tidak mau memulai bicara jika bukan Hadiana yang bertanya. Wulan takut salah bicara dan pada akhirnya malah menimbulkan masalah nantinya. Hingga akhirnya mereka selesai makan malam dan memutuskan untuk pulang. Kita pulang bareng aja, Lan. Ada yang mau aku bicarakan? Ucap Sam saat mereka sudah berdiri dari tempat duduknya. Sam melangkah menuju meja kasir untuk membayar tagihan makan malam mereka. Pria itu lantas mengeluarkan selembar kartu dari dalam dompetnya. Tidak lama kemudian, petugas kasir sudah memberikan kartu tersebut kembali. Sam melangkah dengan lebar menuju tempat parkir. Bertepatan dengan itu, Wulan hendak masuk ke dalam mobil saat Sam mendatanginya. Mobil yang membawa Hadiana sudah menghilang dari tempat parkir tersebut. Dia hanya memperhatikan sejenak interaksi antara Wulan dan Sam melalui kaca spion. Sebuah senyuman tipis terlihat di wajahnya yang masih terlihat sangat cantik. Kita pulang bareng, sayang, ujar Sam seraya meraih kunci mobil yang ada di genggaman Wulan. Aku bisa pulang sendiri, Mas, jawab Wulan seraya berusaha merebut kembali kunci mobil. Ada yang mau aku bicarakan. Sam menatap Wulan dengan lekat, bicaralah sekarang. Kita tidak harus pulang bareng jika hanya untuk berbicara. Wulan tetap pada pendiriannya. Dia menatap Sam dengan bola mata yang berputar. Dia tidak ingin pulang dengan Sam karena hubungan mereka sudah berakhir semenjak dia mendapatkan surat panggilan sidang dari pengadilan. Aku minta maaf. Sudah dimaafkan? Jawab Wulan dengan cepat. Bersabarlah, aku sedang memikirkan cara lain untuk terlepas dari perjodohan ini. Mas, semua itu bukan urusan aku. Bagiku tidak masalah jika kamu menikah dengan perempuan lain. Toh, hubungan kita berakhir karena keadaan sosial yang berbeda. Dan sampai sekarang aku masih seperti itu dan tidak ada yang berubah dari diriku. Jadi, aku mohon jangan persulit semua ini. Wulan menjawab dengan nada yang terdengar kesal dalam ucapannya. Bagaimana bisa Sam memintanya untuk bersabar, sedangkan perceraian mereka sudah di depan mata? Apa pria itu sudah tidak waras lagi sekarang? Aku sudah mendapatkan surat panggilan sidang dari pengadilan agama. Sampai jumpa di pengadilan. Jangan sampai tidak datang karena jika kamu tidak datang maka Anissa tidak bisa mendapatkan status sebagai istri sah dari seorang generasi penerus kekayaan perusahaan Dirgantara. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Wulan mengambil kunci mobil yang ada di tangan Sam. Dia segera masuk ke dalam mobil dan menjalankan mobilnya dengan cepat. Sedikitpun dia tidak menoleh lagi ke arah Sam yang menatapnya dengan air mata yang menetes. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa jadwal persidangan mereka sudah datang. Wulan telah selesai berkemas saat jarum jam masih menunjukkan pukul 8:30. Jadwal sidang pertama mereka adalah pukul 9 pagi ini.
wanita itu keluar dari ruangannya dengan tersenyum tipis. Baginya, berpisah dengan Sam tidak menjadi masalah. Lagian, pria itu sudah mempunyai wanita lain yang jauh lebih sempurna dari dirinya. Semoga semuanya dilancarkan, ucapnya seraya melangkah menuruni anak tangga. Saya keluar sebentar, Yan, ujar Wulan saat melewati meja kasir. Karyawan yang bernama Yanti itu terlihat menganggukkan kepalanya dengan patuh. Baik, Bu, jawabnya. Jika ada keperluan segera hubungi saya dan jika ada yang mau bertemu janjikan setelah jadwal makan siang. Saya akan kembali nanti siang. Wulan berkata dengan suara pelan yang dijawab dengan anggukan kepala oleh Yanti. Wanita itu lantas keluar dari dalam restoran. Dia berjalan menuju mobilnya yang terparkir di halaman restoran. Perlahan mobil yang dikemudikan oleh Wulan keluar dari tempat parkir. Tidak lama kemudian, restoran semakin tertinggal jauh di belakangnya. Wulan melajukan mobilnya dengan tenang di tengah lalu lintas yang terlihat lengang karena memang bukan jam sibuk. 20 menit kemudian, wanita itu sudah sampai di depan gedung yang bertuliskan Pengadilan Agama Negeri. Wanita cantik itu menghela nafasnya dengan dalam. Sejenak kemudian dia menghembuskan napasnya dengan perlahan. Gugup terlihat jelas di wajahnya. Untuk pertama kalinya dia melangkahkan kaki memasuki gedung tersebut. Wulan berjalan menuju pintu depan. Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa kami bantu? Tanya salah seorang petugas layanan di bagian depan. Pagi juga, Mbak. Saya mendapatkan surat panggilan ini, jawab Wulan seraya mengeluarkan surat yang diterimanya dari dalam tas. Tidak lama kemudian, Wulan diminta untuk mengisi registrasi Smart Resepsionis dengan menggunakan PC yang sudah disediakan di ruangan tersebut. Setelah selesai mengisi buku tamu elektronik tersebut, wanita itu diantarkan oleh salah seorang karyawan menuju ruangan sidang. Wulan mengangkat kepalanya membaca ruangan dengan tulisan mediasi di hadapannya. Silahkan masuk, Bu, ujar petugas tersebut dengan seulas senyuman manis di wajahnya. Terima kasih, jawab Wulan seraya menganggukkan kepalanya dengan pelan. Ruangan sidang mediasi tersebut masih terlihat lengang karena memang belum jadwalnya. Wulan saja yang datangnya terlalu cepat. Wulan menenangkan debar di dadanya. Dadanya terasa bergemuruh hebat karena menjalani proses sidang perceraian tidak bisa dibilang mudah. Banyak tahapan yang harus dilaluinya sebelum akta cerai sebagai bukti cerai diterbitkan. Mulai dari bagaimana memperoleh akses ke pengadilan yang berwenang, prosedur pendaftaran, hingga proses persidangan. Sekarang dia sudah sampai di tahap mediasi. Proses sidang inilah yang menjadi etapa penting dari proses panjang perceraian yang legal menurut hukum. 1000 tanya berkerumun di ubun-ubun Wulan yang sebentar lagi akan menjalani proses ini. Tak jarang, kecemasan menghantui siang dan malam. Belum lagi jika tekanan psikologis keluarga menjadi momok tersendiri yang sering dihadapi mereka hadapi. Bayangan masa lalu kembali membayang di kepalanya. Nasib anak-anak, pekerjaan, dan masa depan silih berganti memenuhi relung jiwanya. Padahal, dia sudah memantapkan hatinya untuk bercerai. Namun, sesampainya di pengadilan agama, dia tetaplah wanita rapuh. Meskipun Wulan mengetahui bahwa perceraian adalah hal halal menurut agama, namun bukan merupakan tindakan yang disukai. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 9 kurang 10 menit saat mediator dan juga asistennya memasuki ruangan sidang mediasi. Jantung Wulan berdetak dengan sangat kencang saat melihat Sam melangkah memasuki ruangan sidang. Di dalam ruangan yang terasa dingin oleh pendingin ruangan tersebut, masing-masing pihak berperkara saling menatap satu sama lain. Semua pasangan berharap pernikahan bertahan sampai keduanya meninggal dunia. Tak ada satupun yang terbesit untuk mengakhiri pernikahan di tengah jalan. Begitu juga dengan Wulan dan Sam. Tapi bagaimana bila takdir tidak bisa dilawan dan harus berakhir dengan perceraian? Maka disinilah mereka sekarang. Pada permulaan sidang pertama, mediator menanyakan identitas pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat.
Dalam hal ini, Sam merupakan pihak penggugat dan Wulan adalah pihak yang tergugat. Mediator lantas mencocokkan identitas pihak berperkara yang hadir dengan surat gugatan. Hal apa yang menjadi dasar perceraian? Mediator mulai bertanya kepada pihak yang berperkara. Pandangan matanya menatap Sam dan Wulan secara bergantian. Sebenarnya kami sudah lama berpisah, Pak. Kami sudah 4 tahun berpisah. Dan sekarang ingin bercerai karena tidak bisa bersama kembali. Wulan sebagai tergugat dalam perkara perceraian tersebut menjawab dengan cepat, apakah mempunyai anak dalam rumah tangga? Mediator kembali melayangkan pertanyaan yang selanjutnya, punya, Pak. Kami memiliki 4 orang anak. Kali ini, bukan Wulan yang menjawabnya, melainkan Sam yang memberikan jawaban. Terus, apakah tidak bisa dilakukan upaya damai? Mediator bertanya balik. Sedangkan asistennya mencatat semua kejadian di ruangan mediasi tersebut melalui laptop yang ada di hadapannya, rasanya untuk berdamai sangatlah sulit. Pak, ada banyak hal yang membuat kami harus bercerai. Salah satunya adalah pertengkaran yang sering terjadi. Dan ada banyak hal lain yang membuat kami tidak bisa rujuk kembali. Wulan mencari jawaban yang lebih halus untuk disampaikannya. Dia tidak mungkin untuk mengatakan bahwa orang tua Sam tidak menyukainya. Deretan pertanyaan yang lainnya diajukan oleh pihak mediator. Wulan menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan jujur. Semuanya dijawabnya secara jujur tanpa ada yang disembunyikan dari pihak mediator. Dia juga ingin agar persidangan cepat selesai dan akta cerai segera mereka dapatkan. Baiklah. Berarti mediasi ini dianggap gagal karena kedua belah pihak yang berperkara tidak bisa berdamai. Sidang kali ini cukup sampai di sini. 3 hari lagi akan dilanjutkan dengan sidang kedua. Jika pihak penggugat mau memakai jasa pengacara, silahkan datang dengan pengacaranya 3 hari lagi. Begitu juga dengan pihak tergugat. Mediator menutup sidang pertama tersebut. Wulan segera berdiri dari tempat duduknya dan melangkah keluar dengan diikuti oleh Sam di belakangnya. Lan, panggil Sam saat mereka sudah sampai di tempat parkir. Ada apa lagi, Mas? Tanya Wulan seraya menghentikan langkah kakinya. Wanita itu berbalik menatap ke arah Sam. Apa kita memang harus bercerai? Sam malah melemparkan pertanyaan yang sangat aneh menurut Wulan karena pada dasarnya dia adalah sebagai tergugat dalam hal ini. Jika tidak ingin bercerai, mengapa Sam malah menggugat dirinya? Sepertinya memang demikian, Mas. Karena aku tidak mau ada wanita lain dalam rumah tangga kita. Bukankah kamu sebentar lagi akan tunangan? Lagian, aku juga tidak mau mengganggu hari bahagia kamu dengan Nisa. Selesaikan saja persidangan ini secepatnya agar kita sama-sama bebas. Apa kamu akan menikah lagi dengan pria lain? Wulan terkejut mendengar pertanyaan yang tidak seharusnya dipertanyakan oleh Sam. Bukankah itu adalah haknya setelah mereka bercerai? Mereka sudah tidak mempunyai ikatan apalagi setelah akta cerai keluar nantinya. Pastinya iya. Wulan menjawab dengan cepat. Dia tidak ingin memberikan harapan apapun kepada Sam setelah mereka bercerai nantinya. Pastinya iya. Wulan menjawab dengan cepat. Dia tidak ingin memberikan harapan apapun kepada Sam setelah mereka bercerai nantinya. Aku tidak setuju jika kamu menikah lagi setelah kita resmi bercerai nantinya. Tegas Sam. Bola mata Wulan melebar mendengar ucapan Sam. Rasanya dia sangat kesal dan ingin marah mendengar nada ucapan Sam. Bukankah kamu juga akan menikah dengan Nisa? Apa salahnya jika aku juga menikah lagi? Bukankah kita akan bercerai? Aku akan mencari cara untuk membatalkan pernikahan dengan Nisa. Setelah semuanya dibatalkan, maka kita bisa menikah kembali. Tidak bisa begitu dong, Mas. Itu namanya enak di kamu tetapi tidak enak di aku. Kita akan sama-sama enak jika sudah menikah kembali, sayang, bisik Sam dengan nada menggoda yang membuat Wulan terdiam. Terserah kamu saja.
Gerutunya seraya melangkah masuk ke dalam mobil. Sam segera masuk ke dalam mobil Wulan. Dia segera duduk di samping wanita itu. Hal itu sukses membuat Wulan menatapnya dengan rasa kesal. "Kamu mau ngapain lagi sekarang?" tanya Wulan dengan geram. Dia benar-benar tidak mengerti dengan pola pikir Sam. Entah apa yang sedang ada di dalam pikiran pria itu sekarang, antarkan aku ke perusahaan. Tetapi kita makan siang dulu. Sam menjawab dengan tenang, "Loh, kok malah aku yang harus mengantarkan kamu, Mas? Mobil kamu mana?" tanya Wulan dengan jengkel karena semua ini hanya akal-akalan Sam saja agar mereka mempunyai waktu yang lama untuk bertemu. "Tadi diantarkan supir. Makanya pulangnya dengan kamu saja, sayang," jawab Sam dengan tenang. Wulan segera tancap gas dengan kencang karena kesal hingga tubuh Sam terhuyung ke depan. Alhasil kepala pria itu berdetak di depan dashboard mobil. "Kamu bisa nyetir nggak sih?" gerutu Sam seraya mengusap keningnya yang terasa sakit. Pria itu mengusap dadanya dengan spontan karena terkejut. "Nggak. Sudah tahu aku nggak bisa nyetir, siapa suruh kamu naik ke sini?" jawab Wulan dengan ketus. Bukannya marah, Sam malah tertawa lebar melihat wajah murka sang istri. Wajah itu terlihat semakin cantik jika sedang marah. Sepertinya Sam setelah ini harus memastikan bahwa otaknya baik-baik saja karena sedikit pun dia tidak marah mendengar ucapan Wulan yang kasar dan ketus. Wulan membelokkan mobilnya memasuki salah satu restoran yang mereka lewati di sepanjang jalan. Dia menghentikan mobilnya tepat di halaman restoran. Selanjutnya, dia menoleh ke arah Sam. "Sudah sampai," ucapnya dengan nada ketus. "Terima kasih, sayang," balas Sam dengan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Wulan hanya diam saja seraya membuka pintu mobil. Selanjutnya, dia mengikuti langkah kaki Sam memasuki restoran mewah tersebut. Mereka melangkah menuju lantai 2 yang merupakan private room. Sam tidak mau berbaur dengan pengunjung lain karena ada banyak hal yang ingin disampaikannya kepada Wulan.